Oke, oke, kita akan merecord bagian di mana kita membaca hasil ini, Bapak Ibu. Tenang-tenang saja, gampang kok. Nah, yang harus kita baca adalah tadi validity and reliability. Maka kita klik view, kita lihat general result dulu, hasil secara general. Untuk melihat gambar kita itu gimana. Yang dilihat ini adalah ini. Di sini itu kan ada data-datanya. Jadi data itu kita itu secara model of fit atau kualitas model kita, kalau bisa lihat indikator-indikatornya ini. Dan lihat P-nya itu kan signifikan, signifikan, signifikan. Misalnya ini VIF ini nilainya 1,080, berarti kan dia kurang dari 33, berarti ideal, tidak ada bias di sini. Di full collinearity-nya juga nilainya 1,44, bagus. Di goodness of fit-nya dia 0,29. Dan ini merupakan medium lah, lumayan lah. Anggap bisa kita katakan model ini diterima. Lalu kita close dulu. Lalu kita lihat, tadi kan ada yang namanya loading ya. Loading itu kita lihat di sini. View indikator loading dan cross loading, lalu klik ini. Nah, di sini kita bisa melihat loading dari semua item kita yang di tanda kurung ini, parenthesis. Yang ada parenthesis ini adalah loading. Semakin tinggi loading itu semakin bagus. Biasa nilai loading itu di bawah 1 harusnya. Misalnya 0,9, 0,8. Tapi berdasarkan dari COG ini, net COG ini, minimal loading itu nilainya di atas 0,5. Jadi apakah indikator dalam konstruk ini bisa keterima sesuai loading? Oh, ini udah bisa nih. Nah, ini TR, teacher enthusiasm, bagus, 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 bagus. Ini nggak bisa, harusnya ini di-delete, bisa nanti. Artinya kita buang yang ini. Terus ini bagus, semuanya signifikan. Anggaplah semuanya bisa bagus lah. Dengan nilai 0,5, lebih dari 0,5 untuk loadingnya. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan kalau data kita itu memenuhi yang pertama loading, yang kedua itu sebenarnya adalah dia memenuhi kriteria diskriminan validity dengan loading, berdasarkan loading, karena loadingnya 0,5. Oke, sekarang kita lihat lagi, apakah bisa melihat untuk reliability-nya? Bisa. View pertama lihat dulu yang ini, view latent variable coefficient. Nah, ini kita bisa dapat nilai composite reliability, Combras alpha, udah itu AVE, udah itu full collinearity untuk tiap konstruk dan sebagainya. Inilah yang nanti di report sebagai measurement model. Kita lihat lagi view, lalu kita loading, cross loading ini, lalu klik ini. Ini sebenarnya apa? Ini adalah tabel yang saya report ke sini. Bentar. Nah, ini kan ada nih discriminant validity based on Forner-Laker criterion. Ini sebenarnya hasilnya adalah ini. Yang ini. Ini dia sama hasilnya. Kalau kita compare, tuh. Ini square root dari AVI-nya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah punya data research. Saya close dulu, close window ini saya tutup. Lalu kita bisa lihat lagi, kalau sudah mengakses loading dan sebagainya, loading reliability tadi di sini, klik aja. Oke, ini yang Forner-Laker criterion. Lalu ini
untuk validity, reliability-nya, converse alpha, kurtosis, dan sebagainya. Inilah hebatnya WAP-PLS salah satunya. WAP-PLS, SAM-PLS itu tidak mengharuskan data itu normal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut melakukan penelitian kalau misalnya, datanya tidak normal nih, tidak bisa lanjut lah penelitian, harus non-parametrik, tidak masalah. Kalau di WAP-PLS, oke-oke aja, lanjut. Ada banyak literatur yang udah publish yang mendukungnya. Terus, lalu sesudah mendapatkan hasil validity and reliability tadi, maka kita harus menilai path coefficient-nya. View path coefficient. Di sini lihat, ini path coefficient-nya. Self efficacy untuk science content itu dia signifikan dengan school environment untuk school climate. Artinya sekolah yang punya kondisi yang bagus itu mempengaruhi kemampuan mengajar atau kemampuan guru dalam memahami science content. Udah itu ini untuk school condition juga sama, tapi di sini lihat untuk ke teaching efficacy-nya untuk climate itu tidak mempengaruhi, maka ini tidak signifikan di sini. Ini p-value-nya, ini nilai path coefficient-nya. Gimana nge-report-nya? Ya udah tinggal dipindahin aja ke tabel yang kita mau seperti ini. Ini kan sama. Oke. Sesudah dapat ini sebenarnya sudah selesai, tapi WAP ini bagusnya misalnya gini. Kita bisa meng-save data ini, jadi kita bisa dapat data semuanya. Kita bisa meng-save gambarnya, jadi kalau di-save gambarnya, save mode into JPG file, ini bakalan ke-save nih, misalnya save model. Kan bisa kalau kita mau nge-report kan harus ada gambar modelnya kan. Tuh, ini udah ke-save modelnya. Udah ke-save, terus kita bisa nge-save datanya secara keseluruhan. Bentuk filenya txt tapi bisa dibuka di Excel. Jadi misalnya save result. Oke, save result. Oke. Lalu kita bisa melihat plot. Ini saya mau jelaskan plot. Inilah kekuatan WAP-PLS. Jadi plot PLS ini punya yang namanya plot warp. Plot warp ini seperti ini. Gimana kita cara bacanya? Kita rubah dulu view-nya. Kita rubah ke view focus relationship graph and segment. Kita pilih misalnya yang pertama standardize aja. Ini, tapi biasa yang di-report bukan ini. Yang di-report itu biasanya yang ini. Berdasarkan data point. Tapi saya akan menjelaskan sama sebenarnya. Tapi enak menjelaskannya pakai yang ini. Ini artinya gini. Ini kan SECL itu kan school climate ya. Lingkungan sekolah berdasarkan iklim sekolah. Halo? Iya, oke ya. Nyimak ya, ini lingkungan sekolah berdasarkan iklim sekolah. Ini self efficacy guru terhadap science content, kemampuan dia memahami kalau bidang ilmu sains atau mengajar IPA itu kayak gimana kan. Ya, ketika dia ini school climate-nya itu rendah ini kan rendah, di sini ini masih rendah. Kemampuan self efficacy guru dalam memahami science content ini dia turun. Artinya apa? Ternyata secara plot sekolah yang jelek itu mempengaruhi kemampuan gurunya untuk memahami science content. Mungkin dia kurang buku-buku referensi dan sebagainya. Tapi di satu sisi ketika school climate-nya itu mulai membaik, di titik ini dia kemampuan dari guru memahami science content ini, self efficacy terhadap science content ini dia menanjak atau naik. Dan inilah report yang harusnya menarik yang bisa kita laporkan. Bayangkan kalau kita cuman pakai linear graph gitu kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi sebenarnya. Kalau linear graph, ternyata ini
self efficacy berpengaruh terhadap self efficacy terhadap science content berpengaruh terhadap school climate, grafiknya linear. Tapi kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi berdasarkan data. Nah, inilah kehebatan WPLS, dan ini bisa di-save juga. Save. Oke. Sudah, kita close. Ini kita close. Oke, ini kita sudah save, kita close. Bentar. Kita sampai di sini. Kita kembali ke sini lagi. Sebenarnya sudah selesai, tapi kita akan membaca datanya. Coba kita lihat ya. Tadi itu kan kita menge-save datanya ya. Ini adalah data yang kita save. Bentar. Ini kan save result. Tadi kita save datanya. Lalu ini modelnya kita save. Kita buka dulu model. Kalau kita buka ini, maka dia formatnya kan txt nih. Ini kan nggak enak ngopi-ngopinya ya. Apalagi kita mindahinnya ke Word. Maka dari itu caranya kita buka Excel dulu, ini lalu kita file, open, lalu kita cari yang tadi. Bentar, oke. Oke. Di sini file file, ini ada kan save result, kita oke. Lalu kita next, finish. Semua datanya terrecord ke sini. Bapak Ibu tinggal make aja apa yang mau di reportkan nanti. Walaupun pertemuan kita singkat, tapi Bapak Ibu setidaknya sudah dapat gambaran secara kasarnya lah. Gimana Bapak Ibu menulis report yang kira-kira bagus nanti. Gimana caranya? Gampang. Carilah sebuah artikel yang persis mirip dengan riset Bapak Ibu, tapi berbeda secara konten. Itu pertama. Kedua, carilah riset yang menggunakan report dari SAM. SAM sama hasilnya, apakah dia CBSAM atau PLSM kira-kira sama. Tapi asumsinya lebih mudah PLSM. Oke. Satu lagi ya. Dalam sebuah riset biasanya profesor atau dosen senior menanyakan sampelnya gimana, apakah harus segini, apakah representatif atau tidak. Untuk menjawab itu terkadang sulit tanpa dasar teori yang baik. Kalau kita perhatikan dulu yang gambar kita dulu ya. Ini gambar kita, kan? Gimana kita menentukan kalau sampel kita ini, yang tadi sampel kita itu adalah 400-an orang. 400-an orang, 413 orang, itu representatif tidak menggambarkan kemampuan guru berdasarkan model yang dibuat. Maka WPLS beda dengan Smart PLS. WPLS bisa menjawab itu dengan setting. Di sini ada explore, lalu explore statistic power and minimum sample size. Ada dua referensi yang digunakan, dua indikator yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel, namanya inverse square root method sama gamma exponential method. Ini bisa dibaca di Koch and Hadaya. Cari aja Koch and Hadaya minimum sample size gitu. Di Google ada artikelnya. Terus gimana? Apa tulisannya Koch Hadaya? Tulisannya gimana hurufnya? Bentar. Kita cari ya. Google. Ada ya. Tinggal di download aja Bapak Ibu. Oke.
Oke, lanjut. Nah, sekarang yang penting cara makainya. Tahu kan tapi tidak tahu cara makainya apa ya? Minim di sini ada beberapa ukuran. Ini sebenarnya ukuran sudah standar, kecuali yang kita rubah itu adalah ini. Di sini kan ada minimum absolute significant part coefficient in model. Artinya di model kita harus memasukkan nilai minimum absolute dari significant part coefficient. Kita lihat dulu model kita. Model mana model? Ini model kita kan, di mana yang signifikan udah itu nilai betanya paling kecil. Beta yang paling kecil ini kan kelihatan ya 0,27, cuman kita nggak bisa kelihatan di sini. Coba kita lihat di sini. Part coefficient. Nah, ini part coefficient. Ini nilai beta. Betanya yang paling kecil mana? 0,270 dan signifikan. Ini signifikan nggak? Di sini TE, SECL, TE, SECL signifikan. Kalau ini tidak signifikan, tidak kita masukkan. Jadi kita menggunakan 0,270 untuk ukuran sampel. Jadi sampelnya di sini 0,270. Lalu oke, tuh lihat sampel minimum yang dibutuhkan berdasarkan dua metode ini adalah 85 responden dan 72 responden. Oke, maka kita bisa menjawab menekel, ibaratnya menghadapi pertanyaan reviewer yang ini sampelnya representatif atau tidak berdasarkan teknik ini sampel yang dibutuhkan sebenarnya itu kelar. Pasti lolos. Oke, silahkan Bapak Ibu, kita nggak tahu berapa lama lagi, belum ada peringatan, tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Itu cara bacanya gimana ya? Dia berhubungannya itu. Sebab menyebabkan akibatnya. Oh, yang ini ya Bapak Ibu. Iya. Oke, bentar ya. Itu cara bacanya seperti ini. Saya kasih contoh tulisan artikel aja. Di tulisan artikel ini, kan pertama di bagian framework biasanya penulis itu men-state yang namanya hipotesis. Hipotesis itu misalnya seperti ini. Entah, this one. Student attributable technology has a positive effect on student reading performance. Student economic ability has a positive effect on student attitude toward technology. Ini untuk yang direct ya. Direct itu artinya satu panah aja. Satu panah artinya A ke B gitu. Student economic ability has a positive effect on student reading performance. Kalau yang ini ada tengahnya. Jadi A ke B ada C di tengahnya. Student attitude toward technology positively mediated the relationship between student economic ability and student reading performance. Artinya misalnya di sebelah ada student economic ability, ada student performance, di tengah-tengahnya ada student attitude toward science. Setelah itu nanti nge-reportnya adalah seperti ini. Sama seperti yang tadi. Yang tadi kan ada nih ada hipotesis, part coefficient, p-value, supported. Sebenarnya 3 ini saja sudah cukup, Bapak Ibu. Nggak perlu yang ini, nggak perlu yang T dan B. Bias. Tapi ini bisa dimasukkan nanti tulisnya bias 9,5% digabung saja di sini. Ini karena ini reportnya keluaran dari Smart PLS, bukan POPLS. Oke, ada pertanyaan? Bedanya PLSM sama PET analysis apa ya? Apa? Bedanya ini PLSM sama PET analysis. SEM itu sebenarnya terbentuk dari analisis jalur. Jadi ini kan ada jalur-jalurnya. Ya Bapak Ibu. Cuman SEM itu biasanya dia tergantung dari konstruknya. Jadi kalau dalam PET itu, PET analisis itu, dia boleh misalnya gini, nilai kognitif. Nilai kognitif itu kan skalanya interval atau rasio, misalnya nilai pembelajaran matematika atau nilai ujian karyawan masuk ke sebuah perusahaan dibandingkan dengan misalnya ketepatan kerja perusahaan atau ketepatan kedatangan siswa. Artinya dia kalau PET itu tidak harus dia bentuknya adalah konstruk dengan indikator.
Itu satu. Kedua, SEM itu biasanya kan konstruk dengan indikator. Apakah boleh digabung nanti misalnya ada nilai kognitif yang bukan dari skala Likert atau indikator? Boleh, tapi namanya bukan full SEM, tapi partial SEM. Gitu. Sebagai contoh. Hah? Iya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kan ada nilai-nilainya ya di gambar yang ini. Iya, ada ya. Nah, ini modelnya jadinya semua diterima atau ada panah yang sebetulnya tidak bisa diterima atau tidak bagus gitu. Oke, kita lihat. Ini kan model kita ya yang sudah kita gambar. Ya, kita lihat aja di sini. Dari sini. Dari gambar itu bisa kelihatan nggak? Bisa. Coba yang mana? Ini bisa dipakai semua. Tadi kan ada yang kurang bagus katanya. Iya, benar ada yang kurang bagus. Kita lihat sebenarnya mudahnya ngelihat pi-nya. Kalau pi-nya ini kurang dari 0,01 berarti kan ini kan signifikan. Ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan, ini tidak signifikan. Jadi modelnya nanti yang itu hilangkan gitu. Gini, ini kan model yang kita buat ya Bapak Ibu. Artinya panah. Jadi gini, saya tahu arahnya Pak Sevi. Arahnya Pak Sevi itu kan mau buat suatu artikel, kita buat hipotesis kita nanti dibuktikan ternyata model kita signifikan gitu kan. Soalnya dalam kejadian kalau ternyata tidak signifikan maka harus membuat suatu argumen lain untuk menguatkan riset kita gitu ya. Yuk. Benar kan? Ya, kurang. Nah, jadi Bapak Ibu jadi mengerjakan suatu riset itu bukan memulai dari introduction dulu, itu salah. Jadi seandainya kita dosen, nyuruh mahasiswa ngerjakan, aduh tinggal 10 menit, saya akan mencoba menjawab. Jadi saat kita dosen, nyuruh mahasiswa ngerjakan dari introduction bab-bab awal itu salah. Seharusnya kita menyuruh dia itu sama seperti kita mengambil data dulu. Mengambil data, menyiapkan instrumen, menganalisis instrumen, barulah kita menulis bagian yang misalnya membentuk hipotesis, framework, dan sebagainya. Kalau di sini kan saya misalnya men-state semua ini positif, artinya berpengaruh signifikan secara positif. Kalau misalnya satu saja yang bermasalah, tidak masalah. Nanti saya tinggal buat satu paragraf untuk menjelaskan itu, ngapa sih itu mungkin terjadi seperti itu, tidak signifikan. It's okay. Tapi kalau misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ternyata ada setengah yang tidak signifikan, itu bakal jadi problem. Artinya, kerjakan analisisnya dulu, baru membentuk suatu hipotesis atau introduction atau framework. Itu saran saya selama belajar di sini sih. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita masih punya 8 menit gratis. Ya, artinya kalau mau buat model tuh kan bisa pilihannya model A, model B, model bisa. C begitu. Bisa. Nah, hal-hal yang tidak signifikan itu kan bisa menjadi nilai minus untuk suatu model begitu kan? Iya. Kalau artinya kita bisa memilih model yang memang signifikan hasilnya begitu kan? Iya. Kalau umumnya sih begitu, tapi kalau dalam perspektif saya, terkadang tidak signifikan itu kan bisa menunjukkan tingkah laku dari suatu data, kenapa itu tidak signifikan. Artinya sebenarnya itu temuan baru juga, tapi ya seperti saya bilang, kalau dari 6 hipotesis 3 tidak signifikan, ya ribet juga nanti mengkonternya dalam pembahasan, kalau satu aja sih nggak masalah. Iya, iya. Tapi in general seperti itu ya? Iya, benar. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang bertanya? 7 menit lagi, silakan. Sudah tidak ada? Apakah ada yang bertanya? Itu tadi kalau pakai WinStep sama ini SEM misalkan, dua-duanya dipakai kan nggak masalah, Mas ya? Iya, boleh. Terus kalau WinStep itu kan kelebihannya bikin instrumennya, artinya dia lebih detail lah, lebih bisa contohnya bikin instrumen. begini. Kalau
Kalau SEM tidak bisa bikin instrumen kan? Bisa. Analysis of measurement model, validity and reliability. Tapi tidak detail seperti WinStep. Tidak sampai ke individunya, dia general secara dikelompokkan ya. Iya, tidak ada seperti person item interaction, tidak ada seperti itu, tidak ada kita Artinya bisa. yang nyeleneh-nyeleneh tidak dibuang dengan SEM gitu. Iya, tidak bisa karena dia center group statistik, dia cuman kelompok. Iya. Artinya dengan WinStep dia bisa lebih rapih untuk instrumen begitu ya, bisa lebih presisi. Dengan SEM juga bisa, tapi yang jelas untuk model WinStep nggak harus bikin sendiri gitu kalau nggak pakai SEM gitu ya intinya. Ya, makanya kalau kita belajar penelitian-penelitian dari RAS model dengan WinStep atau FAST, itu tidak ada penelitian dari Pak Bambang itu yang menilai causal model seperti school condition itu pengaruh ke teaching performance atau something kayak gitu. Nggak ada. Dia menilai berdasarkan misalnya raternya, berdasarkan instrumennya, behavior instrumennya, gimana individu berlaku terhadap instrumennya, kayak gitu. Nggak ada A terhadap B pengaruh atau nggak ada. Iya. Ya Mas, makasih Mas. Oke, kita masih punya 5 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Tapi saya sebenarnya begini. Sebenarnya dengan memahami SEM ini, memahami cara menggunakannya, sebenarnya mudah sekali membuat sebuah riset. Artinya, apalagi Bapak Ibu yang punya power di universitas, sudah punya mahasiswa yang siap meriset. Nah, saran saya ketika mahasiswa itu ingin meriset, jangan dilepaskan. Artinya, apa yang Bapak Ibu kira-kira ingin teliti, ide itu di-offer ke mahasiswa, lalu kita carikan dia instrumen yang established, misalnya instrumen dari PISA atau instrumen dari penelitian yang sudah bagus dan sebagainya. Kita ambil instrumennya, kita adaptasi dalam Indonesian content, lalu kita hubungkan dengan konten-konten yang kita mau. Nah, jadilah suatu penelitian yang baru. Dan riset-riset seperti itu mudah sekali publish kalau yang sifatnya kuantitatif. Gitu. Contohnya begini ya, kemampuan riset yang bagus itu. Apakah udah ada riset yang meneliti tentang lingkungan sekolah itu? Apakah sudah ada riset yang meneliti tentang lingkungan sekolah itu berpengaruh terhadap kemampuan sistem self-efficacy teacher dalam memahami pembelajaran, tentang mengajarnya, tentang antusiasi dia dalam mengajar. Ini kan riset seperti ini kan riset yang sebenarnya belum ada. Artinya kontennya sudah ada, artinya dimensi atau kuesionernya udah ada, tapi relationship-nya belum ada. Dan ini adalah namanya novelty. Jadi finding novelty itu tinggal cari aja di Google, kira-kira ini ada. Tapi kalau kita hubungkan, misalnya saya ngasih lagi nih, ternyata school condition itu dipengaruhi loh sama nanti gender. Misalnya saya tambahkan moderatornya gender, atau mediasinya gender, udah baru lagi risetnya. Kayak gitu sih Bapak Ibu. Oke. Oke Mas, terima kasih. Nanti boleh nanya-nanya ya. Oke, siap. Silakan. Ini Mas, kalau ini kan 1 tahun. Nah, nanti kalau udah habis, itu katanya ada yang trial yang 3 bulan. Kalau mau pakai yang 3 bulan itu bisa? Bisa, tapi intinya kalau kita mau perbarui, kita dapat diskon 10%. Dan ini komparasi, perbandingan aja ya Bapak Ibu. Software ini udah yang paling murah dan paling lengkap, cuman dia kelemahannya tidak berwarna aja. Itu aja sih. Dan ini dibeli resmi sama Profesor Netnock sama staf marketingnya. Jadi nanti kalau misalnya mau perbarui atau mau pakai yang 3 bulan terserah. Tapi intinya selama dalam jangka waktu 1 tahun, misalnya ada WAP PLS 8 misalnya, atau ada PLS 9, maka lisensinya masih bisa digunakan. Oke.
Oke, makasih ya Mas. Saya keluar duluan ya. Siap. Ada pertanyaan Bapak Ibu, tinggal 2 menit lagi. Saya malah belum install, nanti kalau saya belum install nanti saya nanya ya. Nanti install aja, nanti saya pandu lewat WhatsApp. It's okay lah. Oke ya, moga sehat-sehat semua. Terima kasih Mas Harto. Jadi Mas Harto ini bukan di Indonesia sekarang ya? Bukan, di Hungaria sama istri. Oh, jam berapa di sana? Jam di sini sekarang udah 3:30. Setengah 4 sore apa setengah 4 pagi? Setengah 4 sore. Oh, iya di sini 8:30 malam. Selamat bersenang-senang ya. Siap Bapak Ibu. Oke, tinggal 1 menit. Di sana COVID ya? Ya, begitulah. Ya udah, makasih banyak ya. Oke, saya siap. jadi harus keluar ya. Ya, siap. Aja ya. Ya, Bunda Eri, gimana? Ada pertanyaan? Cukup, Dek. Intinya beginilah, Bunda. Ya, luar biasa. Ya, Dek. Bener. Tadi Bunda mohon maaf sambil kesana kemari. Nggak apa-apa, santai aja Bunda. Tapi intinya riset yang kita kerjakan ya seperti ini. Yang udah ya, betul. yang udah under review ya kayak gini lah modelnya. Cuman yang punya Bunda yang kita kolaborasi itu kan lebih rumit karena ada higher order construct-nya. Artinya misalnya 2 konstruk ini dia membentuk 1 konstruk lagi kayak gitu sih. Tapi it's okay, sama lah. Iya. Oke. Iya, Dek. Oke, Dek, Bunda ada Japri. Siap. Ada pertanyaan Bu Luciana dan Bu Munayah? Kalau tidak ada, kita tinggal kurang 1 menit nih.